Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat suatu kerjaan tangan ya. Jadi kita akan membuat serokan Artemia. Bisa juga teman-teman gunakan sebagai serokan ikan cupang ataupun ikan hias lainnya. Jadi modelnya ini sedang tren nih sekarang. Dan cara pembuatannya pun cukup praktis. Kita tidak memerlukan teknik menjahit. Jadi kita memakai lem instan atau lem Korea. Nah, di sini yang saya gunakan nih menggunakan bahan dari screen. Jadi untuk screen peralatan sablon ya. Jadi sangat halus dan ukurannya ini yang saya gunakan adalah 120 mikron. Jadi bisa dipastikan kalau Artemia itu tidak akan lolos dengan saringan ini. Mungkin juga saringan ini juga bisa teman-teman gunakan untuk menyaring infosoria. Ya, bisa juga sepertinya karena halus sekali ini 120 mikron. Jika menggunakan kain screen ini kita tidak bisa membuatnya terlalu dalam atau banyak lipatan karena nanti dia akan menjadi lebar seperti donat gitu teman-teman ya. Jadi malah kurang bagus hasilnya. Oke, ini adalah salah satu model yang berada di pasaran ya teman-teman ya. Ini harganya Rp15.000. Jadi dia tidak menggunakan screen seperti yang saya gunakan ini, tapi dia menggunakan bahan lain khusus saringan. Tapi sih saya lihat cukup halus juga teksturnya, bisa juga sih digunakan untuk Artemia gitu. Nah, ini saya gunakan screen ya, beda, lebih halus. Nah, ini yang berada di pasaran seperti ini. Nah, ini masih bisa agak dalam gitu ya, cara pembuatannya itu lebih dalam dia. Karena masih bisa ditarik karena dia tidak bikin melebar. Nah, ini saya salah satu contoh saya membuatnya dengan cara saya lebihin gitu, maksudnya supaya dalam, ternyata nggak bisa. Hasil akhirnya malah dia menjadi lebar seperti donat, malah jadi jelek. Nah, ini yang bagus saya buat tuh. Oke teman-teman, langsung saja ya kita membuat caranya selangkah demi selangkah. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Alat pertama yang kita butuhkan adalah kawat. Kawatnya ini kawat anti karat ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman beli di toko bangunan. Jadi segulung ini saya juga nggak tahu nih berapa meter, mungkin sekitar 5 meter. Ketebalannya juga macam-macam. Saya milih yang paling tipis. Mungkin ketebalan sekitar 3 mili ya, atau 2 mili, nggak tahu lah. Jadi terserah teman-teman juga ingin membuatnya memakai ketebalan seperti apa. Kemudian kawat kita bentuk seperti ini teman-teman ya. Ini bisa seperti ini, kita memerlukan sebuah mal. Nah, saya menggunakan kaleng cat minyak nih sebagai malnya. Teman-teman juga bisa menggunakan apa saja gitu kan, tergantung keinginan teman-teman ingin membuat diameternya seberapa panjang itu, seberapa lebar. Setelah dibentuk seperti ini, kemudian kita memerlukan benang jahit. Sebenarnya sih bukan benang jahit, memakai benang nilon. Nah, di sini saya memakai ukuran terlalu kecil nih teman-teman nih. Ini nomornya nomor 30. Mungkin akan lebih bagus jika menggunakan nomor 6. Nah, namanya benang nilon. Merek macam-macam lah. Yang penting nomornya aja teman-teman ya. Ini saya menggunakan nomor 30, jadi terlalu kecil. Lalu kita libatkan, kita libat seperti ini nih, dari ujung terus hingga keseluruhan kita libat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita gulung-gulung terus. Kemudian jika sudah seperti ini teman-teman memberikan lem pada ujung-ujungnya supaya pas saat selesai itu tidak lepas lagi seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita memerlukan mal untuk mencetak bahan. Di sini saya menggunakan bohlam LED ya, LED yang bisa pakai USB.
Sebelum teman-teman cetak, ini teman-teman libat dulu seperti ini. Dan pastikan lingkaran dengan malnya ini harus benar-benar ketat sekali teman-teman ya. Harus ketat, karena nanti jika longgar atau tidak ketat, saat teman-teman memasang bahannya ini nih, terus teman-teman press dengan kawat ini, itu susah, akan terjadi banyak lekukan. Jadi nggak bisa kencang gitu kita tarik kainnya saat kita ingin mengelem antara bahan screen ini dengan kawat ini gitu teman-teman ya. Jadi harus benar-benar ngepres seperti ini. Dan ini kita kasih isolasi supaya nanti lemnya tidak menempel pada mal yang kita gunakan. Oke, langsung saja ya, kita akan memulai. Nah, jadi taruh dulu seperti ini bahannya nih dalam mal, lalu kita rekatkan kawatnya seperti ini. Nah, yang saya bilang lakukan seperti ini nih teman-teman, harus seminimal mungkin. Tuh, lakukannya ya. Itu nanti akan membuat hasilnya jadi jelek. Jadi seminimal mungkin lakukan ini. Jadi teman-teman tarik hingga benar-benar tekukan ini menjadi sedikit. Oleh karena itulah kawatnya ini harus benar-benar ngepres dengan mal yang teman-teman gunakan nih. Saya menggunakan lampu malannya nih. Harus benar-benar ngepres sekali. Jadi dia bisa ditarik kencang gitu. Dan hasilnya nanti jadi rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi sangat sedikit banget lipatan-lipatan yang terdapat di screen ini. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita mengelemnya teman-teman ya. Jangan lupa lapisi dengan lakban seperti ini. Nah, untuk mengelemnya sendiri teman-teman cukup memberikan lemnya itu di kawatnya aja tuh. Di bagian benangnya. Nanti juga dia akan tembus sendiri kok. Lemlah sekelilingnya hingga lemnya ini merata. Kemudian tunggu hingga kering, baru teman-teman lepas dari malannya. Setelah dirasa kering, kita mulai melepasnya secara pelan-pelan, ditarik saja pelan-pelan teman-teman ya, secara keseluruhan pelan-pelan gitu, melingkar, kita tarik seperti ini, nanti dia akan lepas. Tuh, terus kita tarik hingga lepas dari malannya ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah terlepas. Kita rapikan, kemudian tinggal kita membuang screen yang ada kelebihannya. Bisa langsung menggunakan cutter, atau jika ribet teman-teman bisa membuangnya dulu sedikit nih pinggir-pinggirannya, supaya nanti pemotongan dengan cutternya lebih enak, lebih gampang gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dibuang dulu dengan gunting. Nah, setelah tinggal sedikit seperti ini, baru kita rapikan dengan cutter. Nggak usah takut terkena bagian kawatnya benang, karena benang itu juga sudah menempel sewaktu kita memberikan lem tadi. Jadi otomatis benangnya juga sudah menempel ke kawat yang kita gunakan. Jadi nggak bakal lepas benangnya. Selanjutnya, setelah rapi seperti ini, kita hanya tinggal menempelkan pada bagian gagang. Di sini saya menggunakan sumpit yang terbuat dari stainless, jadi supaya lebih bagus. Untuk yang gagang seperti stainless ini harganya masih cukup lumayan mahal teman-teman ya, sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000. Jadi ini bisa jadi teman-teman buat bisnisan lagi nih, teman-teman buat lalu teman-teman jual lagi gitu kan, lumayan juga kan. Lalu kita tempelkan pada bagian sumpit ini pada ujungnya nih. Jadi dilem dulu teman-teman ya, dilem dulu, baru teman-teman libat lagi dengan ini, dengan benang. Jadi setelah nempel baru dilibat benang. Setelah dilibat benang, lalu teman-teman kasih lem lagi, lem Korea lagi. Nah, jadinya seperti itu. Untuk bagian pangkalnya juga teman-teman bisa modifikasi seperti ini. Nah, jadi
Seperti ini aja teman-teman ya, jadi sangat mudah sekali cara membuatnya dan cukup rapih, dan modelnya sih juga gak perlu bulat-bulat seperti ini ya, bisa teman-teman bentuk kotak gitu kan. Jadi terselera teman-teman saja bentuknya seperti apa. Oke, sampai sini aja teman-teman ya tutorialnya cara membuat serokan Artemia ataupun serokan ikan cupang. Semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin mungkin membuka usaha membuat serokan ataupun ingin membuat sendiri di rumah. Semoga channel ini menjadi inspirasi buat kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung channel kami. Salam sukses selalu dari saya, Hobi Kita 86.